andaikan kita memiliki populasi mini, jadi populasi itu tidak harus banyak gitu. Ada populasi yang namanya populasi mini ya. Nanti gambarnya boleh ditampilkan, boleh tidak. Jadi sekali lagi bahwa populasi itu tidak harus banyak sekali, bisa aja populasi mini. Misalkan saya punya populasi yang anggotanya itu sport ya, ini 2 misalnya, kita ambil acak aja nih, 6 dan 8. Jadi populasi yang anggotanya itu 2, 4, 6, dan 8. Misalkan kita ingin mengambil sampel yang berukuran 2. Ukuran 2 itu sampel yang anggotanya 2 dari populasi ini dengan pengembalian. Maksudnya gini, saya ambil sampel yang mungkin kan, kalau dengan pengembalian itu dan banyak anggotanya 2, makanya tadi dengan pengembalian itu ambil, kocok, ambil. Misalnya terambil 2, lalu saya kembalikan, dikocok-kocok lagi, muncul lagi 2. Nah ini sampel yang tadi itu boleh kita tulis 2 dan 2 gitu. Kalau masih belum jelas gini ya, sekali lagi, saya punya populasi anggotanya 2, 4, 6, 8. Dari populasi itu kita ingin mengambil sampel-sampel yang berukuran 2. Kalau berukuran 2 itu kan bisa terbayangkan, bisa 2 dan 4, bisa 2, 8, bisa 2, 6. Tapi bisa saja karena mengambil sampel itu dengan pengembalian, yang pertama terambil 2 dikembalikan, yang 2 bisa terambil lagi. Nah, jadi di sini, jadi dengan kalimat yang tadi, jadi sampel-sampel yang mungkin gitu ya. Ini sampel-sampel yang mungkin berukuran 2 ya, sampel-sampel berukuran 2 yang mungkin ya. Jadi ini ada sampel-sampel berukuran 2 yang mungkin diambil dari populasi ini. Kita buat saja tabel di sini. Ini sampel. Maka sampel yang mungkin pertama itu kan 2 dan 2. Jadi ambil 2, kembalikan 2. Bisa juga 2 lalu 4, 2 lalu 6, 2 kemudian 8. Itu yang berpasangan dengan 2 ya. Maka yang lainnya bisa 4, 2. Ini semua sampel ini mungkin gitu. 4, 8, 4, 10. Kemudian kalau kita lanjutkan ini, kita lanjutkan saja. Seterusnya, nanti ini akan kita peroleh yang terakhir itu 8, 8. Nah, kita bisa menghitung apa yang namanya frekuensi relatif gitu. Frekuensi relatif atau di sini peluang kemunculan ya. Jadi ini kita bicara peluang nanti itu. Jadi peluang kemunculan. Ini bisa di tabel itu. Nah ini agak, kalau orang matematik harusnya bicara gini ya, peluang. Itu kan pertanyaan pertama tuh. Kalau kita punya himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Kita ingin mengambil 2 anggota secara acak dari himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8.
Lalu pertanyaannya, berapakah, jadi pengambilannya secara berurutan ya, berapakah peluang terambilnya 2 dan 2. Jadi pengambilannya berurutan. Berapakah peluang terambilnya pada pengambilan pertama 2 dan pada pengambilan kedua juga 2 gitu. Nah, dalam teori peluang kan ini sebuah kejadian yang bebas gitu. Jadi yang pertama, peluang terambilnya 2 pada pengambilan pertama itu kan 1/4. Lalu kembalikan. Maka kalau diundi lagi atau diambil lagi secara acak, maka peluang terambil 2 pada pengambilan kedua adalah 1/4. Dengan demikian, peluang terambilnya 2 dan 2 ya pada 2 kali pengambilan itu kan 1/4 kali 1/4 gitu. Jadi ini bicara peluang nih. Hanya kebetulan ini jumlahnya itu semuanya 16 ya, jadi ini 1 dari 16 gitu. 1 dari 16 semuanya itu. Yang terakhir ini. Jadi ini jumlahnya harus 1 ya. Nah, kemudian sampel-sampel yang mungkin dari sini itu kan ada 16 buah. Nah, itu karena kita bicara distribusi min sampel-sampel acak, maka di sininya min atau rata-rata. Jadi min sampel itu. Sampel yang pertama minnya berapa itu? Ya ini aja dijumlahkan bagi 2. Yang ini dijumlahkan, yang ini dijumlahkan, yang ini dijumlahkan 5, lalu ini berapa nih? 3, 5, 6, 7. Dan ini masih banyak ya. Jadi kalau mau lengkap bolehlah kita lengkapkan aja ini. Kita lengkapkan, ini kan 62, 64, 66, 68. Lalu 82, 84, 86, 88. Dan ini kalau kita lanjutkan ini 4. Ini 5, ini 6, ini 7, 5, 6, 7, 8. Nah, yang dimaksud distribusi min sampel-sampel acak itu kumpulan dari ini. Yang dimaksud tadi itu. Ini kalau dikumpulkan, maka kita bisa membuat distribusi di sini. Distribusi frekuensi min sampel acak ya, min sampel acak gitu. Nah, ini kan bisa kita ini ya. Ini minnya. Ini frekuensinya. Coba kita lihat. Yang paling tinggi berapa tuh? Yang paling kecil 2 ya. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8 paling akhir gitu. Yang kata-katanya 2 berapa? Nah, ini 1 kan. Yang kata-katanya 3 ada 2. Yang 4 ada 3. Yang 5 ada 4. Yang 6 ada 3. Ini 2, ini 1. Kalau ini digambar, sepintas akan berupa kurva apa gitu. Coba dengan melihat frekuensi ya. Dengan melihat frekuensi. Jadi ini paham ya. Jadi tabel ini diperoleh dari tabel itu. Kalau ini saudara lihat, maka min distribusi frekuensi min sampel acak itu sebetulnya itu berdistribusi normal.
Kan kelihatannya 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Jadi betapa ininya distribusi norma, sehingga ini pun sampel-sampel yang mungkin terjadi itu mengikuti distribusi norma, dan itu kecenderungan seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan ini distribusinya itu, dan kalau kita gunakan frekuensi relatif sama saja ini. Jadi frekuensi relatifnya 1/16, 2/16 sama saja. Nah, jadi kalau ini frekuensi, ini minnya, maka kita mulai dari 2, lalu 3. Nah, di sini pentingnya histogram itu. Jadi biar kita bisa melihat ini. Katakanlah ini 4 gitu. Ini 2, ini 1, ini 3. Jadi kalau kita gambar ini 1, 2, 3, maka dengan menggunakan ini gambar histogram itu, kok ke situ. Salah. Mestinya di sini, maaf. Nah, ini ternyata distribusi frekuensi min sampel acak itu berdistribusi normal, dan kita bisa perhatikan dari grafik ini, sehingga pasti kurvanya itu ini kurva normal, nanti ini begini nanti. Nah, kalau yang ini kan tadi ini kita kembali pada persoalan tadi ya. Kita ini ya. Nah, ini memang agak lama untuk ini. Jadi saya hapus saja. Tadi yang populasi saya gambar di sini ya, di bawahnya. Jadi kita bandingkan. Tadi populasinya itu kan, ini kan yang tadi itu diambil dari populasi ya. Nah, coba kita lihat. Kalau yang ini distribusi min sampel acak, kalau ini populasi, maka tadi kalau saya buat gambarnya, ini 1, dan ini tadi itu 2, lalu 3, 4. Coba ini diperhatikan ini. Jadi tadi kan populasi kita itu kan tadi 2, 4, 6, 8. Jadi masing-masing frekuensinya itu 1. Jadi 2-nya ada 1, ini, kemudian ini sama harusnya dengan sana ya. Kemudian 3 tidak ada, jadi yang ada 4. Begini. Kemudian, jadi ini kita gambar ini. Ini 6, lalu yang terakhir 8. Tampak sekali bahwa distribusi frekuensi populasi kan tidak normal ya. Tidak normal karena
di sana tidak unimodal. Kalau atas unimodal ya. Ini unimodal kan. Mean, median, modusnya sama 5. Nah itu dengan membandingkan itu artinya dari sebuah populasi yang tidak normal, kita itu bisa memperoleh distribusi min sampel acak itu yang normal. Jadi ketika ada yang menyimpulkan kalau sampel normal maka populasi normal, itu keliru sebetulnya. Jadi dari sebuah populasi yang tidak normal kita bisa memperoleh sampel yang normal. Makanya di dalam buku SPSS-nya siapa gitu, kok dites normalitas sampel lalu disimpulkan sampel berasal dari distribusi yang normal, dari populasi yang normal. Itu gak bisa, udah aja. Pengujian normalitas untuk sampel hanya bahwa nanti dalam pengujian hipotesis itu menggunakan parametrik atau non parametrik. Jadi bukan masalah kesimpulan karena sampel ini, jadi sampel berasal dari populasi normal itu gimana? Populasi yang tidak normal kita bisa memperoleh sampel yang normal. Ini ditunjukkan oleh ini. Nah itu bisa dicoba juga untuk kecenderungan yang lainnya. Nah lalu sekarang kita coba hitung dengan menggunakan kalkulator. Kita akan memperoleh, ini kan tadi mu x ya, karena ini sampel. Ini mu x-nya itu kalau dihitung itu 5. Simpangan baku sampelnya kalau dihitung dengan menggunakan kalkulator ini kurang lebih 2,236. Jadi yang ini. Kan ini gambarnya ya, histogramnya. Nah, sementara untuk yang ini tadi kan saya bilang ini rata-rata, maka ini rata-rata dari rata-rata. Jadi ini populasinya rata-rata. Itu jelas kalau kita lihat dari sini rata-ratanya 5 gitu. Ini 5. Nah, kemudian simpangan bakunya, kalau ini simpangan baku rata-rata ya, itu kalau dihitung dengan benar menggunakan kalkulator atau apapun, dibulatkan sampai 3 angka di belakang koma, itu sekitar 1,581. 1,581. Nah, dari contoh ini penting nih, dan ini tidak boleh lupa. Coba apa yang dapat disimpulkan mengenai hubungan antara ini dengan ini. Nanti kita akan pakai dalam uji hipotesis. Ini yang sering orang tidak tahu gitu. Ini dengan ini kaitannya gimana? Maka diperoleh rumus yang pertama bahwa ini sama dengan ini. Itu rumus, jangan dilupakan gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua, nah saya ada kalkulator ini. Coba kita bagi ya ini 2,236 dibagi akar 2. Ini secara induktif, tapi ini nanti tentu bukti secara statistik matematik itu bisa ditunjukkan. Tapi karena kita hanya user, jadi nanti di statistik matematik itu mesti dibuktikan gitu. Coba kita lihat, saya bagi ini ya 2,236 dibagi akar 2. Ternyata betul itu 1581. Ini 1581. Coba apa yang Anda bisa duga hubungan antara ini dengan ini? Ternyata
dari contoh itu, dari contoh yang barusan, bahwa ini kan ini tadi itu sama dengan ini simpangan baku populasi yang ada di sini tadi dibagi akar 2. Nah, yang menjadi pertanyaan itu 2 itu apa gitu. Coba Anda pikirkan 2 itu apa. Kalau kita bisa menduga bahwa 2 itu sebetulnya ukuran sampel. Tadi kan ukuran sampel yang diambil itu 2. Nah, dengan demikian secara umum ketika kita berbicara untuk selanjutnya bahwa ini itu sama dengan ini dibagi akar N. Nah, di sini N itu ukuran sampel. Banyaknya anggota sampel. Jadi itu bisa diinduksi. Ini kan contoh satu aja lalu kita simpulkan. Nanti dalam berbagai hal akan ditemukan itu. Nah, itulah sebuah hal penting di basic statistik inferensial itu gitu. Jadi bahwa dari sebuah populasi yang tidak normal kita bisa memperoleh distribusi mean sampel-sampel acak yang normal. Nah, itu tentu kalau banyaknya sampel diambil 3, maka bagi akar 3. Diambil 4, maka dibagi akar 4 dan seterusnya. Nah, itu sebuah temuan penting. Dan ini tadi formula yang saya kotaki ini formula 1, ini 2. Ini jangan sampai lupa. Itu alasannya seperti itu. Nah, ini di basic di dalam statistik inferensial yang sungguhan ini akan dibahas ya.